Coco tuh termasuk yang agak sulit ya teman-teman kalau dikasih obat dengan disipet kayak gini. Cuman dia itu kalau obatnya sudah masuk itu nggak dilepeh lagi, jadi kayak langsung ditelan gitu. Kucing Pelangi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi. Oh ya teman-teman, kucing itu merupakan salah satu binatang yang rentan mengalami diare ya teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam menangani kucing yang sedang diare ataupun mencret ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih penyebab diare itu. Nah, penyebab diare dalam kucing itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Dan penanganannya pun juga berbeda-beda. Beberapa penyebab kucing diare antara lain, yang pertama bisa dari makanan ya teman-teman. Pergantian makanan secara tiba-tiba itu juga bisa menyebabkan diare. Jadi dalam pergantian makanan baru itu sebaiknya dilakukan dengan transisi dulu ya teman-teman. Jangan langsung diganti gitu aja. Misalnya di minggu pertama itu kita kasih 75% makanan lama dan 25% makanan baru. Nah, selanjutnya di minggu kedua kita kasih 50% makanan lama dan 50% makanan baru. Dan setelah itu di minggu ketiga itu kita bisa kasih 25% makanan lama, 75% makanan baru. Nah, dalam minggu keempat kita bisa kasih 100% makanan baru. Tapi kalau sudah dilakukan transisi tapi kucing kok tetap diare, itu berarti kucing bisa jadi tidak cocok dengan makanannya ya teman-teman. Jadi solusinya bisa ganti lagi kembali lagi gitu ke makanan yang lama aja. Penyebab diare yang kedua itu biasanya dari susu ya teman-teman. Nah, dalam pemberian susu pada kucing itu juga harus hati-hati, karena biasanya kucing itu tidak cocok dengan susu sapi ataupun susu yang biasa dikonsumsi oleh manusia ya teman-teman. Nah, untuk memberikan susu pada kucing sebaiknya diberikan aja susu yang khusus kucing ataupun bisa dengan susu kambing, karena susu kambing juga lebih bagus lagi. Nah, penyebab diare yang ketiga itu bisa dari tempat makan ataupun minuman yang kurang bersih ya teman-teman. Dalam hal ini teman-teman harus benar-benar menjaga minuman itu tetap bersih dan tempat makan juga selalu dijaga kebersihannya. Nah, penyebab diare yang keempat itu bisa karena kucing itu stres ya teman-teman. Nah, kucing juga seperti manusia. Kalau kucing itu stres, kucing juga bisa diare ya. Misalnya ini kucing habis perjalanan jauh ataupun beradaptasi dengan tempat baru, itu juga bisa diare. Nah, yang kelima itu biasanya bisa terjadi akibat cuaca ekstrim. Cuaca yang ekstrim itu juga bisa membuat imun kucing turun ya teman-teman. Nah, karena imun turun, si kucing bisa juga mengalami diare. Nah, dalam hal ini apabila cuaca itu ekstrim, sebaiknya kita memberikan vitamin yang lebih rutin lagi ke kucing agar daya tahan tubuh kucing itu semakin terjaga. Nah, yang keenam, ini yang paling mengkhawatirkan ya teman-teman. Ini tuh diare yang diakibatkan virus ataupun bakteri. Dalam hal ini sebaiknya teman-teman harus segera membawa kucing teman-teman ke dokter aja ya, agar tidak salah dalam penanganannya. Lalu yang harus diperhatikan apabila kucing kita mencret ataupun diare, itu makanan minumnya masih normal enggak? Dan yang selanjutnya masih aktif enggak? Kalau makan minumnya masih normal dan kucing masih aktif, itu kita bisa coba memberikan obat diare secara alami dulu ya teman-teman. Misalnya dengan kita memberikan tempe dicampur wet food ataupun kita bisa pakai Lactobie. Tapi apabila sudah pakai cara itu kucing masih tetap diare, lebih baik teman-teman membawa kucing teman-teman ke dokter aja biar penanganannya lebih tepat lagi. Oh ya, sedikit cerita tentang diare. Beberapa waktu lalu kucing saya yang bernama Fluffy itu juga sempat diare ya teman-teman. Itu malah agak lama juga. Padahal dia itu tidak transisi makanan juga enggak, terus minum susu juga enggak. Tapi nggak tahu kenapa kok diare gitu. Nah, setelah saya mencoba berbagai macam obat diare,
itu kok tetap nggak berhasil ya. Akhirnya saya memeriksakan si Fluffy ini ke dokter. Nah, setelah mendapat pengobatan dokter dan dikasih obat sama dokter, ketika minum obat itu sembuh teman-teman. Tapi ketika obatnya habis, itu lembek lagi pupnya. Sampai saya tuh juga bingung ya, ini kenapa? Terus akhirnya setelah 1 bulanan gitu, agak lama juga ya, akhirnya saya nemu obat diare yang saya rasa itu bagus gitulah. Setelah pakai obat diare itu, si Fluffy ini langsung bisa sembuh gitu teman-teman. Nah, ini obatnya teman-teman. Ini tuh obat diare dari ACH ya teman-teman. Kalau saya belinya itu di Shopee, harganya kisaran 50.000. Nah, bagusnya lagi obat diare ini tuh aman untuk ibu hamil ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya obat ini untuk kucing dewasa itu 1 mili 2 kali sehari ya teman-teman. Sedangkan untuk kitten itu 0,2 mili sampai 0,5 mili 2 kali sehari. Nah, untuk cara ngasihnya itu seperti biasa, dispetkan aja. Untuk contohnya, ini saya ada kok footage waktu saya ngasih obat diare ini ke Coco. Nah, ini pupnya Coco sebelum dikasih obat diare ya teman-teman. Ini agak lembek kayak gini. Nah, sekarang kita siapkan obat diarenya ya. Nah, berhubung si Coco ini sudah termasuk kucing dewasa, jadi ini dosisnya 1 mili sekali ngasih ya teman-teman. Nah, ini sudah saya ambil 1 mili. Nah, ini seperti biasa langsung sepetkan aja ya teman-teman. Coco tuh termasuk yang agak sulit ya teman-teman kalau dikasih obat dengan disepet kayak gini. Cuman dia itu kalau obatnya sudah masuk itu nggak dilepeh lagi, jadi kayak langsung ditelan gitu. Nah, ini pupnya Coco setelah 3 atau 4 kali pemberian gitu, ini langsung sudah ngerasa kayak gini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman Coconya udah sehat lagi ya setelah minum obat diare. Sudah nggak mencret lagi. Wah, lah kelakuan nih. Lepas. Nah, itu sedikit pengalaman saya dalam menangani kucing diare ya teman-teman. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, apabila ada kesalahan dan masukan buat saya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.